PPKN hari ini ya. Terima kasih sudah menunggu. Bisa dimulai anak-anak? Bisa, Bu. Ketua kelas pimpin doa dulu sebelum belajar ya. Duduk rapi. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir di sekolah. Semoga kehadiran kalian mendapat keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Untuk sebelum memulai materi pembelajaran, kita awali rasa cinta kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri dulu semuanya dan pemandu lagu wajibnya silakan dipimpin teman-temannya ya. Siapa Kak? Saya Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Seperti biasa ya di sekolah kita, untuk menambah cinta kita terhadap sekolah SMA Negeri 4 Cibinong, maka kita wajib menyanyikan lagu Mas SMA Negeri 4 Cibinong. Udah siap ya? Siap, Bu. Dengan semangat tekad membaca, kami meraih cita-cita, berlandaskan iman dan takwa, wujudkan generasi mandiri, cerdas berakhlak, cinta lingkungan, ciptakan budaya prestasi,
mengukir kebanggaan tertinggi sebagai wujud bakti pada pertiwi, melesat tinggi berjuta prestasi, jayalah selalu alma materku. Janganlah ragu, kepakkan sayapmu menyongsong masa depan gemilang. SMA Negeri 4 Cibinong, kampus pilihan masa depan. Kami sematkan bangga di dada, jayalah selalu alma materku. SMA Negeri 4 Cibinong, kampus pilihan masa depan. Kami sematkan bangga di dada, jayalah selalu alma materku. Jayalah selamanya. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Kak. Absensi yang hadir dulu ya. Semoga yang hadir mendapat keberkahan. Untuk mengabsen mewakili saja dari setiap kelompok, sebutkan siapa yang tidak hadir dan kenapa tidak hadir. Kelompok 1, alhamdulillah hadir semua. Oke, makasih ya. Kelompok 2 bagaimana? Yang tidak hadir hanya Nur Lailani saja, Bu. Kenapa nggak hadir? Sakit, Bu. Oh, bisa doakan ya, semoga temennya yang sakit cepat sembuh ya. Amin. Selanjutnya kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Hadir semua. Oke, makasih yang udah hadir ya. Kelompok 4 bagaimana? Ada satu orang yang nggak hadir, Bu. Siapa Kak? Muhammad Rifki, Rifki ya, Bu. Kenapa? sedang sakit. Oke, kita doakan ya temennya yang sakit ya. Semoga cepat sembuh. Sembuh. Selanjutnya yang kelompok 5. Satu. 5. Siapa yang nggak hadir Kak? Ahmad Fareza, Bu. Kenapa saya? Sakit. Dia cuacanya mungkin kurang mendukung ya. Jadi ada yang sakit temennya. Kita doakan ya temennya biar cepat sembuh. Oke. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menerima pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang norma kehidupan masyarakat ya. Tapi sebelumnya kita refleksi dulu ya. Kemarin udah belajar apa ya kakak-kakak? Udah belajar apa kemarin? Ada yang masih inget gak? Kelompok 1 tentang apa? Tentang Undang-Undang Dasar. Kelompok 2 Tentang gotong royong, Bu. tentang gotong royong. Kelompok 3 Pancasila. tentang Pancasila. Kelompok 4 Tentang ideologi Pancasila. tentang ideologi negara. Kelompok 5 Gotong royong dan Pancasila, Bu. tentang Gotong royong dan Pancasila. Pancasila. Oke ya, kita refleksi di dalam Pancasila. Kenapa ya kita harus melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila? Ada yang bisa jawab kenapa? Bu. Ya, silakan Kak. Menjawab, Bu, supaya kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur. Supaya kehidupan bermasyarakat menjadi lebih teratur ya. Nah, karena nilai-nilai Pancasila di dalam Pancasila itu adalah membawa kita pada suatu kedamaian, pada suatu ketertiban, diatur hidupnya biar tertib gitu ya, sesuai dengan sila-sila yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh negara kita. Jadi tinggal di Indonesia tidak begitu saja ya, ada aturan, ada ideologi, ada nilai-nilai yang harus kita proses sebagai landasan hidup kita. Nggak bebas, nggak liberalis negara Indonesia ya, tapi adalah negara yang memiliki aturan atau negara hukum seperti itu. Udah jelas ya? Oke, nah selanjutnya gotong royong. Pernah gak sih kita melakukan gotong royong? Siapa yang mau ngasih contoh? Ya nih. Gotong royong itu di satu lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Contohnya di kelas sekolah itu di kelas kita ini kita ngadain tiket itu masih gotong royong, Bu. Oh gitu. Gotong royong di sekolah dan di Rumah juga. rumah. Kalau di sekolah contohnya
Piket Bu, bisa piket. Oh, piket. Kerja kelompok juga kayaknya termasuk gotong royong. Pernah gak ngalamin? Pernah ngerasain gotong royong di sekolah? Iya, gimana rasanya kalau piket bersama-sama dikerjakan? Lebih ringan. Jadi lebih ringan ya. Jadi enak ya hidup bergotong royong ya. Yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Oke, kasih aplaus yang menjawab ya. Oke ya, sebelum melanjutkan materi untuk hari ini, Ibu akan menambah ilmunya nih ya, yaitu mengenai norma kehidupan ya dalam masyarakat. Silakan ya teman-teman, boleh dibuka bukunya tentang norma. Buku tulisnya disiapkan. Ada yang tidak bawa buku? Ada yang lupa membawa? Bawa semua? Wah, pinter. Kasih aplaus ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu izin ya, ada teknik nih, ada strategi kita belajar hari ini, yaitu kita menggunakan model belajar PJBL. PJBL adalah Project Based Learning. Project Based Learning ya. Jadi kalian nanti setelah mendapatkan materi yang Ibu sampaikan, kalian harus mendapat tugas. Tugasnya itu adalah ilmiah ya, yaitu meneliti, melakukan penelitian, melakukan proyek penelitian ya. Nah, kalian tugasnya adalah mengamati norma-norma yang di dalam lingkungan sekolah ya. Dengan cara apa untuk menelitinya? Observasi langsung ya, bertanya langsung, kemudian kepada siapa Ibu? Kepada masyarakat di sekolah, stakeholder di sekolah, masyarakat di sekolah, keluarga di sekolah. Contohnya siapa? Bu guru, Pak guru ya. Boleh juga OB, boleh juga teman, boleh juga kakak kelas, seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sebelum melangkah ke project gitu ya, kalian harus Ibu berikan materinya dulu. Setuju ya? Setuju. Ya. Siap ya? Siap. Belajar dengan apa saya? PJBL. Apa PJBL? Project Based Learning. Oke ya. Nah, di dalam kehidupan kita ya teman-teman, di sini dalam kehidupan kita sehari-hari ada aturan, ada pemahaman nilai-nilai kebiasaan, pemahaman nilai-nilai kebiasaan. Jadi ada kebiasaan yang dijadikan nilai, yang dijadikan pedoman hidup, yang dijadikan aturan-aturan. Nah, itulah yang disebut norma. Paham ya? Yang disebut norma itu ada karena kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang disepakati. Kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat, kemudian ditetapkan menjadi sebuah aturan hidup. Nah, inilah yang disebut norma. Oke, salah satunya mengenai norma agama ya. Norma agama. Karena Indonesia itu di pasal di Pancasila yang pertama apa itu Kak? Kelompok 1. Tuhan yang Maha Esa. Yang keras saya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya Maha Esa. Artinya apa kelompok 2? Artinya kita sebagai masyarakat senantiasa harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, mengandung maksud bahwa kita harus memiliki agama dalam hidup kita. Misalnya apa Kak? Kelompok 3. Salah satu contohnya adalah memiliki kepercayaan masing-masing, seperti saya beragama Kristen dan yang lain beragama. Iya, ada agama yang diperintahkan untuk dianut gitu ya oleh masyarakat. Dan di setiap agama yang dianut, agama yang dimiliki memiliki nilai-nilai, memiliki aturan-aturan yang mengikat seperti itu. Jadi contohnya misalnya agama Kristen, di dalam agama Kristen mengandung nilai-nilai apa tuh? Aturannya harus seperti apa? Bagaimana? Contohnya diterapkan dalam kitab Injil itu ya. Kalau agama Islam gimana?
Iya, ada aturan-aturan agama yang ditetapkan di dalam kitab agama Islam, Al-Quran. Nah, di sini kita harus terima seperti itu ya. Ada aturan-aturan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, inilah yang disebut norma agama. Itu tadi bersumber dari kitab suci, bersumber dari kitab yang dimiliki oleh setiap agama. Sebagai apa? Sebagai petunjuk dari yang maha kuasa. Jadi misalnya kitab Injil, misalnya kitab Al-Quran itu nggak sekedar ada atau tiba-tiba hadir di dunia, tidak. Tapi itu adalah hadir karena petunjuk dari yang maha kuasa, seperti itu. Paham ya? Nah, di sini kita harus mengikutinya. Paham ya? Kenapa harus diikuti? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus diikuti? Nilai-nilai yang diatur dalam kitab yang dianut agama masing-masing. Kenapa harus diikuti, Kak? Ya, Kak? Kita harus mengikuti perintah dari yang telah Tuhan sampaikan di kitab masing-masing, karena yang pertama itu ada perintah Tuhan dan pastinya itu baik untuk kita sendiri dan kehidupan masyarakat. Iya. Baik dan menguntungkan untuk masyarakat, seperti itu ya. Menguntungkan masyarakat artinya menyelamatkan manusia itu sendiri biar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk seperti itu ya, sehingga diterapkan di dalam norma-norma agama. Dan di sini kita wajib melaksanakannya. Nah, di dalam kitab-kitab yang kita anut, kalau melakukan perbuatan terlarang, maka kita akan mendapatkan dosa. Kalau perbuatan yang baik, kita akan mendapatkan apa saya? Mau gak dapat pahala? Mau gak dapat dosa? Iya. Jadi gimana nih biar dapat pahala? Baik-baik saja dalam hidup, mengikuti nilai-nilai yang baik. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa dilanjut? Bisa. Iya, pinter nih. Silakan ambil dicatat ya. Dokumennya harus ada nih. Aturan-aturan berdasarkan agama itu memiliki fungsi, ya. Memiliki apa? Fungsi norma agama bagi manusia. Ya, jadi salah satunya adalah agar manusia itu hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, dia kakak dengarkan ya. Kalau kita berbuat jahat gitu ya, bahagia gak hati kita? Tidak ya, sengsara ya, galau, serba salah, benar kan? Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang diajarkan oleh agama, contohnya ya, siapa yang bisa ngasih contoh sesuatu yang diajarkan oleh agama? Contoh yang bikin hati kita bahagia. Contohnya, ya sayang, Tolong menolong terhadap sesama. tolong menolong terhadap sesama. Wah, pernah gak Kak tolong menolong? Contohnya gimana tuh? Membantu temannya kesulitan. Iya, membantu temannya dalam kesulitan. Itu hati kita jadi lega. Hati kita jadi bahagia. Melihat orang bahagia, hati kita jadi bahagia. Ya, jadi jangan berat untuk menolong orang. Ya, sesering mungkin berbuat baik terhadap orang lain. Sesering mungkin menolong orang lain. Karena apa? Itulah hakikinya kehidupan di dunia. Berbuat kebaikan. Dari situ maka kita akan bahagia. Bahagia apa sih? Tahu nggak kelompok 1? Bahagia apa sih? Pernah bahagia kan? Iya, gimana bahagia itu? Senang, apalagi puas, senang, puas gitu ya. Apa namanya, hidup ini terasa indah, benar gak? Iya, disenengin teman-temannya, disenengin orang lain. Kenapa? Karena selalu berbuat kebaikan, sehingga bahagia itu lahir nih gitu. Sebab bahagia itu terasa dalam diri kita. Oke ya, janji ya. Fungsi normanya dilakukan, berbuat kebaikan biar bahagia. Mau kan bahagia? Ya, jangan sedih terus.
Bahagia selalu, jangan lupa bahagia, kan begitu ya? Jangan lupa apa Kak? Bahagia. Nah ini ada contoh-contoh ya. Contoh norma agama. Nah, toleransi terhadap agama. Ya tadi ini kelompok 3 ya. Udah kasih contoh. Yang kedua menghormati orang. Sayang nggak sama orang tua? Sayang. Orang tuanya kalau sayang orang tua diapain orang tuanya? Dihormati. Dihormati, terus Sayangi. disayangi, terus Dipatuhi. diperhatikan. Diapain lagi? Iya, jangan dibuat sedih. Orang tuamu harus diberikan kebahagiaan. Misalnya apa? Prestasi, pinter. Prestasi maksudnya gimana Kak? Prestasinya itu bisa berbentuk ketika kita meraih juara pada saat lomba. Iya. Otomatis orang tua kita bangga karena telah mendidik kita, terus juga telah membantu kebutuhan kita, terus kita memberi timbal balik, yaitu prestasi. Iya. Kasih aplaus dong temennya ya. Bagus banget jawabannya. Terima kasih ya Kak. Jadi menghormati orang tua adalah wajib hukumnya ini. Wajib apa sih Kak? Harus mesti gitu ya. Kalau nggak ngelakuin dapat dong. Ya banyak cara menghormati orang tua ya. Jadi kamu ilmunya dipakai. Belajar agama di sekolah, belajar agama di rumah. Ya, bagaimana caranya menghormati orang tua? Nah, itu ilmunya dipakai ya. Berikan orang tuamu kebahagiaan. Jangan nangis terus orang tuanya, jangan sedih terus ya. Kamu bisanya apa? Nggak bisa ngasih uang Bu? Iyalah kan belum kerja. Nggak bisa ngasih beliin rumah Bu? Iyalah kan belum menghasilkan. Bisanya apa? Tadi tuh kata temennya, berprestasi di sekolah ya. Nggak bolos, tapi ke sekolah itu merupakan cara menghormati orang tuamu ya. Memegang kepercayaannya, disuruh sekolah nggak bolos gitu ya. Disuruh ngerjain tugas tidak melanggar. Nah, itu adalah sebuah cara menghormati orang tua. Apa sih yang kamu bisa gitu kan? Apa yang bisa kamu berikan ke orang tuamu saat ini? Ngasih uang, oh belum, soalnya belum kerja gitu kan. Ngasih rumah, beliin mobil, oh belum ya, karena belum berpenghasilan. Jadi hanya satu keinginan orang tuamu, sekolah baik-baik aja di sekolah. Setuju gak? Setuju. Angkat tangannya yang setuju dong. Yeay, keren. Kasih aplaus dong. Dilaksanakan ya. Yang ketiga, jangan apa sayang? Iya, jangan berbuat riba atau perhitungan. Dilarang sama agama. Perhitungan sama orang lain. Ya, ngasih ini tapi harus begini gitu ya. Apa namanya? Memberikan tapi diungkit-ungkit gitu ya. Nah, itu dalam agama tidak boleh. Jadi kalau ngasih memberi itu harus ikhlas ya. Ridho lillahi ta'ala aja. Nah, yang keempat apa? Menjalankan ibadah sesuai Yang ngantuk coba. Yang keempat menjalankan ibadah sesuai agamanya. Setiap agama di Indonesia pasti punya cara bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhannya masing-masing. Siapa yang bisa ngasih contoh? Yuk, contohnya yuk. Yuk. Punya agama kan? Punya Bu. Iya, coba contohin. Ya sayang. Contohnya kalau saya beragama Islam itu jalan kendaraannya adalah sholat, terus Al-Quran, zakat, itu Iya, rukun Islam ya? Iya. Iya, jadi ada cara bagaimana di setiap agama itu menganjurkan ibadah. Itu agama Islam. Kalau agama lain bagaimana? Siapa yang mau jawab? Ya Kak Rindan. Saya Rinda, saya ingin menjawab, jika di Kristen kita
pergi ke gereja dan kita membaca Alkitab. Oh gitu. Itu ibadah ya, ibadah minggu ya. Sekolah minggu membaca Alkitab. Ada puasa nggak Kak? Ada. Ada hari raya? Ada. Iya, ada hari raya Natal ya. Ada hari raya Idul Fitri. Oke, sampai sini gimana nih? Udah paham belum? Iya, ternyata di masyarakat sekitar banyak sekali ya norma-norma agama yang ditetapkan ya. Benar gak sih? Iya, jadi kita bukannya liar gitu ya, bukannya liberalis, bukan negara bebas. Tapi kita negara yang memiliki aturan. Itulah hikmahnya kenapa Indonesia tetap damai gitu ya, tetap tenang seperti itu, tetap berjalan dengan baik kehidupan negaranya. Karena itu tadi Kak, ada norma-norma yang mengaturnya, ada aturan-aturan yang menerapkan dalam kehidupan, dalam bernegara. Jadi masyarakat itu diatur. Nah yang kedua itu norma kesopanan ya. Sopan apa sih? Yang sopan dong, sopan apa? Gimana sih sopan? Siapa yang tahu apa itu sopan? Gimana sih sopan? Sopan itu identik dengan ya Kak, berperilaku baik terhadap. Iya. Berperilaku baik ya, identik dengan tingkah laku. Perilaku, tingkah laku seseorang. Lalu tingkah lakunya nggak baik, dibilangnya apa? Tidak sopan, gitu ya. Tapi kalau tingkah lakunya baik, gimana? Image-nya gimana? Baik banget tingkah lakunya, artinya sangat sopan seperti itu ya. Nah itu bisa gak kamu lakukan? Punya kesopanan, punya etika, bisa? Iya, diterapkan ya. Iya, biar hidupmu bagaimana? Kalau kita sopan, dihargai oleh orang lain. Pengennya dihargai, ya. Berarti harus gimana nih? Hargain orang lain, jaga kesopananmu terhadap orang lain, sehingga hidup ini begitu berarti. Nah, sebelum melangkah ke tujuan, dicatat ya kayak. Nah, sebelum melangkah ke tujuan, kita itu dulu ya, esprit. Siapa nih yang mau kasih temennya esprit? Semangat yuk, kasih temennya esprit. Yuk kakak yuk, maju. Neneng, kasih apa temen? Gimana coba? Tepuk ular ya. Apa? Tepuk ular. Ini serem amat. Tepuk ular. Bangun semuanya, katanya. Satu, dua, tiga. Tepuk ular. Terima kasih ya. Seru nggak ularnya? Serem ya ularnya ya. Ada bunyinya gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau ngasih esprit? Siapa lagi? Rinda? Rinda? Rinda maju ayo. Kita dengerin nih Rinda mau ngasih semangat ya. Makasih ya Kak, mau nyemangatin temennya. Kita duduk apa diri? Diri kakak katanya. Gimana Kak? Kita speaking sama kayak kemarin ya. Marina. Oh Marina menari? Iya. Oke. Joget-joget gitu? Udah pada tahu kan gerakannya? Oh iya. Gimana tuh? Contohin dulu Kak. Marinanya ke sini, menarinya ke sini, dan di menaranya di sini. Oh gitu. Jadi setiap ada kata-kata yang sesuai sama gerakannya. Oke. Konsekuensinya apa kalau salah aku? Cubit aja kali. Jadi cubit. Sudah bisa dimulai. 1, 2, 3. Marina menari di menara. Di menara Marina menari.
Oke, kasih aplaus. Seru ya Indah, ternyata bisa juga ngajarin kita menari ya. Menara itu tinggi ya, berarti ke sana ya. Oh ini psikologis nih. Kalau menari, tangannya begini. Tangannya begini ke depan. Oke, berarti ada gerakan ya, gerakan menari. Kasih aplaus dulu ya. Nah, ini ada tujuan norma nih Kak. Ya, kita kembali lagi ke materi ya. Nah, tujuan norma itu adalah agar manusia apa Kak? Bertingkah laku baik dalam pergaulan hidupnya. Seperti itu ya. Kalau kita tidak mengikuti norma, maka kita dalam pergaulan error gitu ya. Nggak ada etika, jadi terserah, nggak ada sopan santun, semau gua gitu ya, terserah gua kayak gitu ya dalam bahasa gaulnya. Nah ini sangat berbahaya nih ya, lama-lama nanti nilai-nilai adab gitu ya, nilai-nilai kesopanan itu akan luntur kalau kita tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus apa nih, mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Kita harus mengikutinya. Biar apa Kak? Biar memiliki tingkah laku yang baik. Seperti itu. Itu selalu diajarkan ya. Sampai kamu besar tuh sama ajarannya. Mentaati norma. Ini contoh mama ke sopanan. Tuh. Jangan apa tuh? Jangan sembarangan. Terus apa lagi? Yang muda angkat tangan. Ya, ibu muda ya. Oke. Kemudian harus dihormati. Yang muda harus menghormati orang tua. Contohnya? Guru. Salim. Bangga dan senang jika ketemu orang tua itu. Iya, senyum ya, ketemu Pak Guru ya. Kemudian salim, ketemu orang tua ya, jangan nyelonong aja, jangan cemberut aja ya. Nanti itu artinya tidak menghormati. Nah, yang ketiga nih, Minum dan makan tanpa mengeluarkan bunyi yang mengganggu. oh itu kesopanan ya? Iya, Itu Bu. etika ya? Iya, di sinilah nilai. Mana sih yang berilmu? Mana sih yang beretika? Mana sih yang sekolah di saat makan kayak gimana modelnya? Modelnya berisik. Itu sendok berantem sama piring, tangting gitu ya. Nah itu ngejelasin bahwa nggak sopan gitu. Berarti pelan-pelan makannya, biar jangan sampai bunyi atau mengeluarkan suara. Ya, nah itu bisa dilihat Kak nilainya ya. Oke. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Nomor 1, ada yang ingin ditanyakan? Nomor 2, 3, 4, 5. Cukup, Bu. Udah ya, udah. Kalau ulangan masih inget ya, yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah ini ada norma hukum ya. Ini lebih agak berat nih, dari norma agama ya, norma kesopanan ya. Nah sekarang masuk ke norma Hukum. agak berat nih, norma hukum ya. Kayak apa sih norma hukum itu? Ada yang bisa presentasi? Norma hukum adalah bagaimana Kak norma hukum yang dimaksud? Apa itu? Norma hukum adalah ya Kak? Seperti undang-undang dasar dan peraturan lainnya yang dibuat oleh negara. Ada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Oleh siapa sayang? Itu bedanya. Kalau norma oleh masyarakat. Ya norma kesopanan, norma agama, yaitu yang ditetapkan oleh masyarakat. Tapi kalau ada aturan-aturan yuridis formal, terus yang menetapkannya adalah pemerintah, maka itu adalah norma hukum. Kayak gitu, ya. Konsekuensinya apa? Kalau melanggar norma hukum, maka yang melanggar dikenai sanksi. Diapain? Dipenjara, dikenai hukuman. Bisa hukuman mati, bisa
bisa hukuman seumur hidup, ya. Kemudian bisa dipenjara 5 tahun, 3 tahun. Oke, fenomena sosiologi ya, fenomena masyarakat tentang hukum. Siapa yang bisa ngasih contoh? Ada pelanggaran apa di luar sana? Ada yang bisa mengangkatnya? Satu aja. Contohnya kasus. Korupsi. Mana yang mau ngomong? Siapa yang ingin presentasi? Ya? Contohnya kasus apa? Oke Kak. Jadi salah satu contoh dari nama hukum itu seperti yang Bupati Bogor Ade Yasin karena korupsi sehingga dia dipenjara, Bu. Iya. Nggak jauh-jauh. Ya, Ade Yasin. Oke, kasih korupsi ya. Korupsi itu perusak negara. Ya, korupsi itu sangat berat hukumannya ya, karena mengganggu ketertiban sebuah negara. Nah, jadi dihukum kalau yang melakukan itu. Ya, contohnya ya yang lagi viral ya, kasus Ade Yasin tadi ya, maaf, kasus Ade Yasin Bupati itu ya, Bupati Bogor ya, diberi kepercayaan untuk membuat sarana prasarana di perbaikan di daerah-daerah Bogor, tapi mengalami sebuah masalah ya, yaitu ada ketidaksesuaian seperti itu, sehingga ini harus diadili, harus dipertanggungjawabkan secara hukum seperti itu. Nah, jadi kenapa harus ada norma hukum ya? Biar masyarakat tidak terzalimi, biar masyarakat hidup tenang, sejahtera. Benar gak sih? Nah. Sehingga norma hukum itu harus berlaku ya. Jadi ada undang-undang, ada aturan-aturan, ada hukum-hukum yang diberlakukan oleh pemerintah gitu ya kepada warga negara seperti itu. Jadi warga negara harus baik-baik saja. Jadi warga negara, jangan bikin permasalahan, apalagi merugikan orang lain. Nah, ini sebagai contoh ya, kamu bisa menilai ya kenapa harus sekolah, kenapa harus mengenal norma hukum di sekolah ya, biar tidak terjadi ya kelanjutan atau ada lagi orang-orang yang korupsi seperti itu. Paham ya? Udah jelas belum? Sampai sini gimana? Udah bisa dimengerti? Nah, ini ada tujuan norma hukum yang ada di Indonesia. Itu tadi biar damai hidup. Ya. Kalau dibiarkan kejahatan, tenang nggak? Yang 7 pagi keluar rumah udah ketakutan karena nggak tenang, dibiarin penjahatan gitu, nggak diadilin gitu ya, nggak dihukum, sehingga kriminalitas kejahatan di depan mata seperti itu ya. Nah, biar nggak begini gimana? Diaturlah undang-undang yang melakukan pelanggaran ketertiban di sebuah negara, maka dia harus dihukum seperti itu. Dengan adanya norma hukum ini, maka negara itu akan menjadi tertib, menjadi damai. Apa sih yang kamu rasain tinggal di Indonesia? Siapa yang bisa jawab? Enakan Indonesia apa Jerman? Indonesia, Bu. Elok? Jerman? Enakan mana, Indonesia apa Jerman? Indonesia. Alasannya Kak? Karena Indonesia memiliki peraturan. Di depan kalian ada presiden Indonesia ya, senang di Jerman, senang di Indonesia, cinta Indonesia dong, paham ya? Iya, biar apa cinta Indonesia? Biar bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik, tengah hati ya, jadi orang Indonesia, jadi ya udahlah melanggar. Terus gimana? Tidak menyalahi tata tertib, karena cinta Indonesianya sedikit. Nah, jadi kamu harus cinta Indonesia. ACI, tahu nggak ACI? Apa artinya ACI? Aku cinta Indonesia. Ah, pintar. Apa? Aku cinta Indonesia. Tepuk ACI. Aku cinta Indonesia. Yes. Bisa nggak? Bisa, Bu. Iya,
Kita lanjut ya. Norma apa tadi tuh? Norma kesusilaan. Aduh, tolong tambah serem ya. Norma kesusilaan. Tentang apa coba? Kesusilaan. Tentang apa? Tentang susila, tentang hati nurani. Kamu punya rasa peka gak sih? Punya rasa kasihan gak sih sama orang? Punya rasa iba gak sih? Punya rasa simpati gak sih? Punya rasa empati gak sih terhadap orang lain? Nah, ini jiwa sosialmu ditunjukkan. Ini kesusilaanmu diminta kayak gitu ya. Contohnya apa? Naik kereta api. Pernah naik kereta api? Ya, di depanmu ada nenek-nenek lagi diri, kamu duduk, terus kesusilaan kamu gimana? Dibiarin tuh nenek-nenek. Bagaimana? Diminta, nenek-neneknya diminta apa? Diminta duduk. Kamu kasihan? Mau mengalah? Iya, kasih plus. Ada contoh lain, kesusilaan yang paling hakiki adalah kejujuran. Luar biasa. Apakah kejujuran? Sekarang susah gak sih nyari orang jujur? Sulit ya? Mau gak jadi orang jujur? Ya, bismillah ya. Kalau jujur gimana kak? Contohnya? Tidak apa saya? Tidak menyontek saat ulangan. Budaya itu ya, budaya tidak jujur. Menyontek. Pernah gak? Tidak pernah. Ya, mudah-mudahan ya. Jangan bisa difilter gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ya. Jadi disinilah kesusilaan kita dituntut. Jujur gak ya? Nggak jujur gak ya? Kayak gitu diminta. Nah, jadi kamu jujur itu segalanya. Jujur itu pilihan terbaik. Seperti itu ya. Biarkan orang lain tidak jujur, asalkan kamu jujur. Ya, walaupun itu tipis gitu ya, walaupun itu sulit, cobalah untuk jujur. Biar apa jujur kak? Biar dipercaya orang lain. Biar selamat dunia dan akhirat. Oke. Semoga bisa dilakukan. Oke ya. Sampai sini dulu aja ya. Sampai kejujuran aja ya. Nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Nah, kalian sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Ya, coba tadi Ibu refleksi ya. Apa sih yang sudah Ibu berikan materi hari ini? Kelompok 1 mengenai norma. Apa norma kak? Ketetapan yang berlaku dalam masyarakat. Norma apa aja yang berlaku dalam masyarakat? Norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Jangan sampai tidak ingat. Satu lagi norma kesusilaan. Yang susila dong, gitu ya. Yang bermanusiawi dong, seperti itu. Yang jujur dong, seperti itu. Ya, itu tuntutan dalam hidup. Jadi ya, untuk baik-baik saja, maka kita harus mentaati norma-norma yang berlaku. Setuju gak? Setuju. Nah, kalau setuju, kita praktek ya. Nah, kalian akan Ibu berikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Tugas kalian adalah membuat penelitian ya. Sejauh mana sih norma yang dipraktekkan di dalam masyarakat sekolah? Ya, jadi penelitiannya di mana kak? Di masyarakat sekolah. Bisa ya? Bisa. Ya. Dengan cara apa melakukan penelitiannya? Observasi. Ke siapa observasinya? Ke warga sekolah. Stakeholders ya. Boleh siapa aja coba? Guru, karyawan, PU boleh. Kakak kelas. Ya, OB, kakak kelas ya, adik kelas. Teman sekelas. Oke ya. Bisa ya dikerjakan ya. Oke, kita mulai mengerjakan ya. Silakan. Ada yang bisa dibantu?
lanjut ya. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Lagi proses penyusunan, Bu. Wawancara dengan siapa? Orang Wawancaranya dengan guru di siapa kak? Bu Ris. Bu Rizka, kenal nggak? Kenal. Siapa Bu Rizka? Guru BK. Guru Harus bahasa tahu Inggris. ya. Nah dari sini kamu bisa lebih mengenal guru-guru yang ada di SMA Negeri 4 Cibinong. Oke, selamat mengerjakan ya. Lanjut prosesnya. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Boleh lihat sampai mana kerjaannya. Project ya. Masuk wawancara ibu lihat ya. Boleh bu. Ke siapa nih? Kita wawancara ke para pengajar. Guru apa OB? Guru-guru ibu. Guru. Siapa gurunya? Ada Christine. Rama. Oh, banyak ya? Seneng nggak ketemu guru-guru? Senang jadi lebih banyak. Ditanya gak sama guru? Oh ini nih. Iya. Oh terus Bu Pak Marco guru apa nih? Guru matematika. Guru matematika. Lupa ya, tanya Bapak mengajar di mana, kelas berapa Pak? Matematika banyak gurunya. Ya, Pak Marco, Bu Maria, siapa aja kamu tahu? Bu Maria, Pak Dede, ya. Ini siapa lagi? Priska, Bu Neti itu luar biasa ya. Guru matematiknya aja lebih dari 1 ya. Semangat ya. Iya, Bu. Ya, SMA 4. Oke, lanjutkan penelitian. Terima kasih, Bu. Ya. Kelompok 4 gimana ya? Kelompok 4 hadir? Ya. Boleh ya? Pekerjaannya Kak. Proyeknya boleh lihat. Judulnya apa nih? Nah ini diskusi mengenai norma dalam kehidupan sehari-hari. Siapa ini Kak? Objeknya? Oh karyawan sekolah. Ini siapa namanya? Karama ya? Karama. Oh Karama di koperasi. Nah kamu maunya yang muda. Pak Kohar enggak? Ada lagi saya? Ada lagi? Mana foto yang mau wawancara? Ini siapa nih? Ini yang dengar ya? Rumah ya. Iya. Dari sini kamu bisa belajar interaksi dengan orang lain, belajar menghargai orang lain walaupun itu dia bukan guru ya, tapi dia pegawai atau orang biasa. Semangat ya, semoga dapat ilmu keberkahan. Ya lanjut ya, tugasnya ya, nanti presentasi nih. Gimana kelompok 5? Kita lagi proses penyusunan, Bu. Siapa ini Kak? Ada Pak Andreas, Bu Sahaya, Kak Rama. Banyak ya. Iya, Bu. Ini Kak Salai. Ini siapa? Bu Salai. Itu iya, Bu Sahaya. Bu Salai tahu gak siapa? Guru BK. Guru BK. Guru BK kelas berapa? Kelas 11, Bu. Kelas 11. Kamu guru BK siapa? Kelas kita Bunda sama Bu Kapri, Bu. Bunda Sri Bunda Sri, sama Bu Kapri. oh iya. Iya, Bu. Kenal gak Bu Kapri? Kenal, Bu. Udah pernah ketemu. Udah. Ternyata guru BK-nya banyak ya. Iya, Bu. Ada berapa? Banyak, Bu. Banyak. Iya, jadi dari sini bisa mengenal ya, oh ini guru BK gitu ya, oh ini guru matematika gitu ya, oh ternyata guru BK Semakor kelas 1 ya, tapi Banyak. berinteraksi dengan orang Lain. lain. Itu interaksinya gimana, harus baik, harus sopan ya, harus sesuai aturan kayak gitu. Nah itu adalah praktek
mempraktekkan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, dilanjut proyeknya ya. Semoga nanti presentasinya lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Oke. Sudah selesai belum? Bisa dipresentasikan? Iya, salah satu laporan yang up to date adalah mempertanggungjawabkan laporan tersebut di depan publik, ya, di depan umum. Nah, berarti tugas selanjutnya proyek kalian harus dipertanggungjawabkan. Bersedia ya presentasi? Oke, kita mulai ya presentasinya. Dari kelompok mana nih? Kemarin kelompok mana yang sudah kita tetapkan? Kelompok 1 udah siap? Kelompok 1 siap Kak? Iya, silakan maju ya, kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi juga kepada Ibu Liwati SSMPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami mengenai norma di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah. Sebelum masuk pada presentasinya, izinkan saya untuk menyebutkan daftar isi. Yang pertama itu ada definisi, kemudian yang kedua latar belakang, yang ketiga tujuan, yang keempat materi, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir saran. Dan sebelum masuk pada presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Amalia selaku jubir. Nama saya Cekaulin Zawa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nadira Syahlalidina sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Jalan Sembilan sebagai anggota. Kenapa nama saya Muhammad Rahmadi sebagai ketua? Perkenalkan, saya Faisal Masuki Andri sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Nisa Putra sebagai anggota. Oke, materi pertama yang bakal kita jelasin pada presentasi kali ini adalah definisi norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu norm yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah dan bahasa Latin. Yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat atau kebiasaan. Menurut Pak Marco, guru matematika di SMA Negeri Pacibinong, norma merupakan aturan yang dibentuk karena dari suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas di bidang mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu PPKN yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber. Lanjut, maksud dan tujuan dari hasil wawancara kami. Yang pertama, memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, mendapat informasi tentang norma. Yang terakhir, memahami dan menguasai kegiatan wawancara. Selanjutnya materi. Menurut Kak Arin, Bang Febri, Kasapita Nibras, dan Ibu Desi Wailero SPD, norma adalah aturan-aturan yang bisa kita temui di sekitar kita, seperti di lingkungan rumah maupun sekolah. Norma juga memiliki sanksi bagi para pelanggar norma, yaitu sendiri. Norma berguna untuk membuat semua orang agar menjadi tertib dan bertanggung jawab. Menurut Kasapita Nibras, Bapak Faruk Abdul Aziz SPD, dan Bang Febri, perbedaan norma dan konstitusi. Norma adalah aturan tertulis yang mengandung aturan dalam lingkungan sosial masyarakat. Sedangkan konstitusi adalah aturan tertulis yang tingkatnya lebih tinggi karena biasanya tertuju pada pemerintah atau negara yang nantinya harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, norma di lingkungan rumah tentunya ada, seperti mengumumkan badan saat orang yang lebih tua lewat dan menghormati anggota yang lebih tua dan yang lain. Selanjutnya, menurut Bapak Faruk Abdul Aziz SPD, pelaksanaan norma contohnya misalkan ada aturan norma namanya jangan terlambat. Ketika ada peserta didikan terlambat, maka konsekuensinya adalah ada orang yang merupakan berposisi sebagai GDS akan memberikan konsekuensi kepada pelajar. Selanjutnya, melanggar norma mendapat sanksi karena melanggar norma seperti tidak menggunakan atribut kepala lengkap, berkata kasar, melanggar peraturan, mengendarai motor padahal belum memiliki SIM. Selanjutnya itu kesimpulan. Norma adalah suatu aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat yang menjadikan pedoman sehari-hari masyarakat. Aturan itu berlaku jika kita menjadi anggota suatu lingkungan tersebut, dan apabila jika kita melanggar aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut, kita akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya yaitu syarat. Dalam suatu negara pasti memiliki aturan yang berlaku untuk menjadikan warga dalam suatu negara tersebut menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, kita harus menghormati segala aturan yang berlaku dalam negara.
Apabila kita melanggar aturan yang berlaku akan mendapatkan sanksi, dan di dalam suatu lingkungan masyarakat juga pasti memiliki aturan yang berlaku. Oleh karena itu kita harus mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau bertanya dari Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 4. Menurut kalian, mengapa sih kita harus melaksanakan norma yang berlaku? Terima kasih. Kasih plus dong yang lain. Baik, izin menjawab Bu. Terima kasih Rahma Nadia atas pertanyaannya. Kenapa sih kita harus melaksanakan norma yang berlaku? Karena setiap orang itu membutuhkan petunjuk dalam menjalani kehidupan masyarakat, benar gak? Nah, dengan adanya norma, maka lingkungan di masyarakat akan menjadi tertib, harmonis, aman, dan damai. Cukup? Terima kasih. Gimana jawabannya, Kak? Tidak perlu cukup. Iya, hebat sekali pertanyaannya, hebat juga yang menjawab. Kasih plus ya. Sudah tampil ya kelompok 1. Mana hasilnya ditunjukin? Ya, ini hasil laporannya ya. Oke, semoga jadi keberkahan ilmu. Tambah bagus lagi belajarnya ya, tingkah lakunya karena udah mengenal norma lebih jauh. Silakan Kak untuk kembali ke kampus. Iya. Aksi yang kedua oleh kelompok 3. Kelompok mana? Kelompok siapa yang ingin tampil? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah SWT karena berkah dan rahmatnya sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini. Salat serta salam terus kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kami pada presentasi kali ini. Lalu juga terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah memberikan kami kesempatan. Jadi pada hari ini kami akan presentasikan laporan wawancara norma di masyarakat. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, kelompok B.J. Habibie. Saya Arya Taila sebagai juru bicara. Saya Agnia Safana Zahwa sebagai ketua. Saya Lunaisma sebagai anggota. Saya Sakadoi Kolpi sebagai anggota. Saya Kolpina sebagai anggota. Sebelum kami memulai, izinkan saya untuk membaca daftar isi dari laporan kami. Yang pertama, ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, maksud, dan tujuan. Lalu topik kedua, ada topik wawancara. Lalu yang topik ketiga, waktu dan tempat kegiatan. Yang keempat, hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Definisi. Seperti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Yang pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat. Sebagai warga negara, kita mendasar kepada perundang-undangan yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Dan sebagai anggota masyarakat, kita mendasarkan kepada aturan main bersama yang terkadang disebut norma dan kadang disebut tradisi atau adat. Pendahuluan. Latar belakang dari tugas wawancara ini merupakan salah satu tugas dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan topik norma di masyarakat. Oleh karena itu, kami mewawancarai Bapak dan Ibu guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang norma. Maksud dan tujuan. Yang pertama, memenuhi tugas mata pelajaran PPKN. Yang kedua, menumbuhkan rasa kerjasama dan kekompakan anggota kelompok. Yang ketiga, memahami dan menguasai kegiatan wawancara. Yang keempat, menambah pengetahuan mengenai norma di masyarakat. Yang kelima,
menambah pengetahuan apa saja norma yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa kesadaran diri yang lebih jika norma itu penting untuk dilaksanakan. Topik wawancara, norma. Selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan. Acara kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 10.23 sampai dengan selesai, dan 28 November 2022 sampai selesai di bertempat di SMA Negeri 4 Cibinong. Hasil wawancara. Adapun hasil wawancara, di sini kami mewawancarai peserta SPD sebagai guru. Nah, pertanyaan yang kami ajukan yaitu apa yang ibu ketahui tentang perbedaan antara norma dan konstitusi? Beliau menjawab, konstitusi itu suatu lembaga. Jika norma itu adalah suatu peraturan, nilai-nilai yang kita patuhi yang sudah terbentuk dari budaya kita. Biasanya semua orang punya norma atau nilai yang berbeda-beda di setiap budayanya. Selanjutnya ada hasil wawancara dari Pak Andreas, SPD sebagai guru. Pertanyaan yang kita ajukan yaitu, apa yang Bapak ketahui tentang norma? Dan jawaban beliau, norma adalah suatu aturan yang diberlakukan di suatu instansi komunitas atau lebih luasnya masyarakat dan telah disepakati bersama. Itu yang merupakan namanya norma. Aturan-aturan yang memang diberlakukan di suatu masyarakat atau lingkungan atau daerah yang disepakati bersama dan dibuatnya pun atas berdasarkan pemikiran bersama. Dan jadilah norma-norma di suatu daerah atau instansi-instansi. Selanjutnya pertanyaan yang kami ajukan kepada Bapak Farouk Abdul Aziz. Pertanyaannya adalah, apa yang Bapak ketahui tentang norma? Jawaban beliau adalah, norma adalah aturan tertulis yang berlaku di masyarakat. Jadi aturannya tidak cuma sekedar mengikat, tetapi juga ada hukumannya. Jika norma ada hukuman-hukuman yang berlaku, karena jika tidak ada hukumannya tidak akan jalan. Dan norma itu memiliki tujuan atau cita-cita. Tujuannya itu adalah mewujudkan maksud yang diinginkan oleh yang membuat norma. Selanjutnya kami juga bertanya kepada Kak Ramanda sebagai penjaga operasi sekolah. Pertanyaan yang kami ajukan adalah, bagaimana pelaksanaan norma kakak dalam lingkungan hidup kakak di rumah? Jawaban beliau adalah, pelaksanaannya yaitu mematuhi aturan orang tua. Misalnya, jangan bermalas-malasan di rumah. Contohnya mencuci piring, menyapu, mengepel di rumah, dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahan dan pekerjaan. Dan juga saling bersosialisasi dengan tetangga agar menjalin hubungan yang baik dan ramah. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan untuk Pak Yadin, Office Boy SMK Negeri 4 Cibinong. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak pernah mendapat sanksi karena melanggar norma? Jawaban yang beliau berikan adalah, ya saya pernah. Sanksi pasti di setiap lingkungan itu pasti ada. Kebanyakan itu berupa peringatan secara teguran secara lisan dan tertulis. Jika sampai ketiga kalinya baru akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, norma adalah suatu aturan yang berlaku di masyarakat dan disepakati bersama oleh lingkungan tersebut. Norma memiliki sanksi bagi yang melanggarnya dan norma memiliki tujuan, yaitu mewujudkan keinginan dari yang membuat norma tersebut. Contoh sanksi dari melanggar norma adalah mendapatkan teguran secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya adalah saran. Norma adalah suatu aturan yang dibuat untuk menciptakan kondisi aman, tertib, dan harmonis. Tanpa adanya norma, masyarakat akan memicu perselisihan dan juga konflik. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai masyarakat harus mematuhi norma-norma yang ada di lingkungan sekitar agar tidak memicu perselisihan dan konflik di lingkungan kita. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novida Zahra dari kelompok 4 YR Soekarno. Setelah menyimak presentasi yang telah kalian paparkan, saya menemui satu pertanyaan untuk menanyakan pendapat kalian sendiri nih. Menurut kalian, apa sih persamaan dari norma dan konstitusi? Terima kasih. Oke. Terima kasih Novida atas pertanyaannya. Jadi, seperti yang kita ketahui, konstitusi merupakan aturan tertinggi atau landasan yang tertinggi dalam negara kita.
seperti UUD 1945. Lalu konstitusi juga terdapat dibagi dua, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan norma ini yang memiliki pengertian, norma adalah aturan yang dibentuk berdasarkan lingkungan di sekitar. Berarti persamaannya adalah konstitusi dan norma itu sama-sama adalah sebuah aturan yang mengikat semuanya dari semua masyarakat. Apakah cukup? Gimana? Ya, kasih plus dulu ya. Ya, pertanyaannya keren ya, kemudian jawabannya juga luar biasa ya. Kasih plus dong. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, tadi kita udah melihat ya bagaimana aksi ya presentasi yang dilakukan oleh tim kelompok masing-masing ya. Semoga ilmunya menjadi keberkahan dunia dan akhirat ya. Dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa hidup ini ternyata kita nggak sendiri, tapi ada orang lain, dan orang lain siapapun itu, baik guru, OB, pekerja, siswa, harus kita hargai, harus kita hormati. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa ilmu kita dipakai gitu, bahwa menandakan kita adalah orang yang berpendidikan, menghargai orang lain. Dan yang sangat saya banggakan, kasih plus dulu ya buat semua. Yang sangat ibu banggakan, kalian sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan pemecahan masalah. Itu nilainya ya. Dari observasi, kemudian mengolah data, kemudian mempertanggungjawabkan data, lalu memberikan saran, pendapat, lalu menjawab pertanyaan teman-teman, itu adalah bagian dari proses. Ternyata kalian sukses dan berhasil dalam menyelesaikan problem solving di permasalahan sosial. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, semua. Oke ya, Ibu kira sampai di sini dulu tugas kalian, dan terima kasih sudah mengerjakan project based learning ya. Semoga proyeknya menjadi modal basic mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan selanjutnya, dalam kelas berikutnya ya. Ini semester 2 ya Kak ya. Berarti persiapan untuk naik ke kelas 11. Mau naik kelas 11? Mana senyumnya yang mau naik kelas 11? Oke, jangan sedih ya. Semoga terkabul ya. Duduk di kelas 11. Semangat ya. Semangat Lalu Ibu izin ya mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Jangan bosan untuk belajar, tetap selalu jaga kesehatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas siapkan sebelum pulang. Duduk Kak. Iya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Salam ibu untuk kedua orang tua kalian ya. Ya Bu. Oke, terima kasih. Kembali.